Oke, sekarang kita lanjutin. Kita bakal nanya-nanya masalah Ais sama mantan yang kembali. Iya gak sih? Berarti udah resmi kembali nih? Ya gitulah pokoknya kita ya menjalani untuk kita komitmen. Oke, ya. bentar guys. Sebelum dia jawab, kalian lihat video ini dulu. Sebelum kita lanjutin videonya, aku mau nginfoin ke kalian nih, kalau hari ini tuh aku lagi seneng banget karena aku baru aja dikirimin produk body care terbaru darinya Scarlett. Nah, kalian udah pasti tahu dong si mini-mini yang viral di mana-mana ini. Nah, jadi ini tuh varian terbaru Scarlett Shower Scrub. Ini ada varian Charming, terus ada varian Freshy, dan juga varian Jolly. Dan kalian tahu apa? Aku langsung dikirimin versi full size-nya dong sama Scarlett. Nah, jadi ini guys versi full size-nya. Ini tuh ada Scarlett Shower Scrub varian Charming, varian Freshy, dan juga varian Jolly. Dan kalian udah bisa langsung mendapatkan produk-produk ini karena per tanggal 25 November kemarin mereka baru aja launching produk terbaru mereka yang ini. Jadi ini guys varian terbaru dari shower scrubnya Scarlett. Nah ini tuh ada varian Freshy, terus ada Jolly, dan juga varian Charming. Nah varian-varian ini sebelumnya kalian udah dapetin di produk body lotion mereka. Dan sekarang mereka ngeluarin versi shower scrubnya. Untuk manfaat dan kegunaannya, ini tuh nggak kalah dari varian-varian mereka yang sebelumnya, yaitu ada Mango, Coffee, Cucumber, dan juga Pomegranate. Guys, ini jadi aku bakal ngasih tahu teksturnya ke kalian ya. Jadi ini aku lagi make yang varian Jolly, shower scrub varian Jolly. Karena sebelumnya aku tuh suka banget sama body lotionnya yang varian Jolly juga guys. Karena wanginya itu memang enak banget. Oke guys, jadi untuk teksturnya itu tuh lembut banget. Dia itu nyaman banget di kulit. Nah, di dalamnya juga dia itu ada bulir-bulir untuk ngangkat sel kulit mati kalian. Dan kalian jangan takut, ini tuh aman dan nyaman banget di kulit kalian. Gak bakal ngerusak tekstur kulit kalian. Dan yang paling penting, ini tuh wangi banget. Jadi guys, shower scrub Scarlett ini tuh udah mengandung vitamin E, terus ada glutathione dan juga kolagen yang bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian, terus juga melembabkan kulit dan juga menutrisi kulit kalian guys. Guys, jadi selain shower scrub, aku juga dikirimin ini nih sama Scarlett. Nah, jadi ini body scrub dari mereka. Ini tuh salah satu produk favorit aku juga ya guys, karena memang ini tuh enak banget dipakai di kulit dan lembut juga wangi banget guys. Nah, untuk teksturnya seperti ini. Cara pengaplikasiannya juga mudah banget. Kalian tinggal basahin aja kulit kalian. Tapi kalian gunain ini sebelum kalian menggunakan shower scrub ya guys. Setelah kalian basahin kulit kalian, kalian langsung aja aplikasikan di kulit kalian. Nah, kayak gini ya guys ya. Terus kalian tinggal diamin aja 2-3 menit. Setelah didiamin selama 2-3 menit, kalian gosok aja secara perlahan, pelan-pelan aja. Nah, kalau udah kayak gini, setelah itu kalian tinggal bilas menggunakan air bersih. Guys, jadi terakhir aku bakal menggunakan body lotionnya. Jadi aku bakal menggunakan body lotion yang varian Jolly. Karena memang sebelumnya aku juga menggunakan shower scrub. Waktu mandi aku menggunakan shower scrub yang Jolly juga guys. Jadi biar wanginya itu double.
Nah guys, setelah menggunakan body lotionnya langsung kelihatan kan bedanya kan. Jadi kulit kalian itu memang langsung jadi lebih cerah. Dia itu juga melembutkan kulit kalian. Dan yang paling penting dia itu menutrisi kulit kalian. Jadi kulit kalian itu jadi jauh lebih sehat dengan menggunakan produk-produk body care darinya Scarlett. Guys, jadi ini ada info tambahan buat kalian guys. Kalau semua produk-produk body care dari Scarlett ini tuh udah BPOM ya guys. Terus dia itu no taste on animal dan juga untuk harganya murah banget. Jadi per produknya itu cuma Rp75.000 aja guys. Nah untuk kalian yang mau belanja, kalian bisa cek description box di bawah. Ntar aku bakal cantumin langsung linknya. Kalian bisa order melalui WhatsApp, Line, dan juga melalui Shopee-nya guys. Nah penasaran kan apa aja yang aku bahas sama Aris Friza? Langsung aja kita lanjutin videonya ya. Oke, sekarang... Mohon maaf, video apa tadi? Saya nggak paham nih. Oke, sekarang kita lanjutin ya guys. Gimana sih ceritanya bisa balikan sama aku nggak usah bilang mantan ya, mungkin kayak lebih gimana balikan sama Hafiza deh. Iya. Iya udah. Ini kayak mantan nggak enak buat. Iya, balikan. Tapi sama emang bener mantan ya. Balikan sama Hafiza itu kenapa sih bisa balikan dengan Hafiza? Nggak Aku ngerti. soalnya nih ya, aku itu banyak banget di teror sama netizen. Maksudnya untuk ngebilangin ke Bang Ais, terus nanyain gimana sih kronologinya bisa ini tuh segala macam. Aku nggak ngerti, Will. Kok bisa? Nggak tahu. Ya harus tahu dong. Nggak ngerti. Kayak tiba-tiba satu hari itu kayak kita tiba-tiba kayak ngeluarin semua unek-unek, terus kayak ngomong apa segala macam. Terus kayak ya aku juga masih punya perasaan. Aku masih punya. Oh berarti itu memang... tapi sebelumnya kayak emang udah dari sinetron nih. Dari sinetron yang awalnya, udah banyak yang satu scene ya? Awalnya, kalau yang udah nonton K&A aku pasti mereka udah tahu kok. Jadi kayak kita tuh udah yang benar-benar nggak ngobrol apa sama sekali di set nih. Gimana Dev? Set udah gitu dong. Oh iya, jadi sebelumnya aku juga pernah dengar masalah itu pernah ini nih, pernah menjalin hubungan dengan Hafiza terus sampai putus. Nah, jadi yang aku dengar-dengar nih, putusnya itu bahkan Ais itu nganggapnya permasalahannya itu bisa membuat kedepannya itu kayak nggak memungkinkan untuk kembali nggak sih? Iya, waktu dulu aku berpikir kayak aku nggak bisa balik. Nah, jadi sekarang pertanyaan aku, apa sih yang ngebuat dulu kalian putus? Yang dulu putus? Sebenarnya kalau putus dulu tuh hubungan kita tuh lebih ke personality masing-masing tuh belum kayak sekarang kali ya. Jalan pemikiran gimana? Aku, jalan pemikiran dia masih sama-sama childish ya? Masih sama-sama childish, masih sama-sama belum tahu cara menghargai satu sama lain. Dan bisa dibilang dulu aku egois. Masih ego. Aku egois gimana? Aku egois banget, cemburuan buta aku dulu. Jadi nih dulu, jadi yang aku tahu waktu dia kejar-kejar Hafiza dulu nih, dia di Aceh, dia pulang itu waktu Lebaran. Ada yang nelpon, maaf bentar. Halo sayang, ya sayang. Udah tahu kan siapa yang telepon guys? Apa? Oh, yang waktu itu. Ya, gitulah pokoknya. Sorry tadi ada agak sedikit ini. Tapi dulu tuh ya gitu, sama-sama masih egois, sama-sama belum kayak sekarang sih. Karena kita tuh jauh banget loh berubahnya sekarang. Kalian beda berapa tahun sih? Dia enggak. Aku 28, dia 25. 3, berarti 3 tahunan. Tapi menurut dia 96, aku 93. Lebih dewasa dia atau Ais? Apa? Lebih dewasa dia atau Ais sih sebenarnya? Maksudnya selama kalian menjalin hubungan gitu. Kayaknya secara pemikiran dia deh. Iya. Karena dia itu kan psikolog ya. Jadi pemikirannya lebih ngerti tentang manusia gitu loh. Dan pemahamannya itu panjang, nggak cuma sekedar ya udah lo mikir sampai sini udah kelar, dia mikir. Nah, kalau dia tuh mikirnya lebih panjang. Kalau aku nggak, aku untuk besok ya. Iya, dan kalau dia untuk ketika kita lakuin besok apa yang dampak yang bakal kejadiannya itu dia pikirin tuh semua. Secara rinci dia pikirin banget. Iya. Secara rinci. Dia tuh emang benar-benar, dia kan Virgo ya, jadi kayak perfeksionis banget tentang semua hal. Ditambah lagi dia memang nih ngelihat begini nih nggak bisa lurusin aja. Lebih ke OCD gitu nggak sih? Nggak OCD tapi emang dia begitu aja, nggak OCD. Oh dia berarti emang nggak bisa lihat yang ini yang berantakan gitu ya? Persis kayak mama aku kayaknya. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke, terus coba cerita lagi dong. Ya begitulah pokoknya, dulu tuh belum sama-sama kayak sekarang aja ya. Berarti
memang putusnya itu karena memang saling ego aja. Saling ego. Tapi putusnya ya udah kita putus baik-baik, dan waktu itu kan juga kalau memang putus baik-baik, kenapa jadi nggak memungkinkan untuk balikan gitu? oh enggak, waktu itu kan kita masih temenan sampai terakhir Bajo. Oh yang pulang dari Bajo itu baru berantem ribut berantem banget. Oh berantem banget, itu gara-gara apa, bisa diceritain nggak? Nggak bisa. Oh. Nggak bisa ya kita guys. paksain ya guys, jangan sampai ntar sepatu aku nggak jadi aku bawa pulang gara-gara ini. Tapi ya. emang itu masalahnya sebenarnya kalau dipikir-pikir cuma unek-unek masa lalu doang, akhirnya semuanya keluar. Akhirnya kayak berantem dulu. Tapi guys, dulu waktu dia kejar-kejar Hafiza, aku ingat banget kan, dia itu pulang ke Aceh. Terus Medan. dia sampai rela-rela ke Medan, itu lagi Covid ya? Lagi Covid karena susah banget terbang, dia itu bisa-bisanya kejar Hafiza itu naik mobil ke Medan, tau nggak guys? Bawa mobil sendiri. Dan nggak punya sama keluarga, mau main doang karena nggak ada bioskop di Aceh. Enggak kok, aku ngomong. Iya, tapi kan sama kami nggak ada. Oh, ya masa keluarga besar juga aku ngomong. Iya, enggak, maksudnya kan pada ditanyain maksudnya kayak gini, kenapa kalau kok lagi pulang ke Aceh terus tiba-tiba main ke Medan gitu, kenapa nggak quality time sama orang keluarga besar di Aceh gitu. Terus dia bilang Kan nggak buka juga mall waktu itu. ya nggak tahu kan, itu Ais bilang enggak, berarti aku yang salah. Aku nggak ngomong juga nih. Berarti Dia aku yang salah. Kamu yang salah. Ya udah, intinya Semuanya kan tutup waktu itu. intinya itu dia sampai kejar Hafiza ke Medan, itu ketemu Biar nggak? bisa bareng, ketemu. Terus Itu kejar berantem atau memang? Enggak, emang lagi PDKT-an. Enggak, udah pacaran itu? Oh. Sok tahu. udah lama nggak ketemu kan, habis dari Jakarta kita bulan 3, aku bulan 4 baru ke Jakarta, terus sebulan nggak ketemu, baru aku Medan. Oh berarti itu udah pacaran sama dia? Udah, habis itu sebulan lagi nggak ketemu, habis itu baru ke Medan lagi. Kan aku 3 bulan tuh waktu itu di Aceh. Berapa lama sih berarti udah pacaran sama dia? 5 bulan. 6 bulan. Pacarannya 6 bulan. Pacaran 6 bulan, terus putusnya di waktu balik awal Juni. Waktu ke Bajo. Enggak. Berarti udah putus. Udah putus karena aku temenan temenan. Oh, jadi karena temenan biasa. Jadi temen-temen dia itu semuanya teman-teman aku. Oke. Jadi kita bareng aja udah temenan, main kemana. Sempat waktu itu kayak ada ini nggak? Alah males gua gitu. Tapi ya gimana? Namanya satu temen. Ya udah Satu geng. Tapi di situ emang udah nggak ada rasa sama sekali pertama, karena memang udah mikirnya nggak bakal balik lagi nih gitu. Udah temenan. Dan coba untuk membuka hati untuk orang lain kayak gitu. Agak salah jawab Ya gitulah pokoknya. Udah mencoba untuk buka hati. Ada sempat kan, Sempet. beberapa yang dekat juga. Oke. Salah satunya aku tahu ya. Nggak tahu kayak. Nggak tahu. Ya udah, terus kenapa bukan kenapa bisa balik ya? Ketika ketemu itu berarti kan memang benar-benar kayak yang nggak ada perasaan lagi nih, kayak biasa aja, kayak memang ya udah profesional aja, kayak memang ada satu scene terus ada satu sinetron yang bareng kayak gitu. Sampai pada akhirnya kok bisa sih tiba-tiba diketemukan terus kayak ngeluarin unek bareng-bareng itu dan Itu bisa udah, ini lagi. Kita udah nggak ngobrol apa segala macam sebulanan 2 bulanan lebih itu kan, 2 bulanan lebih. Habis itu karena udah nggak biasa aja nih, sering main bareng sama teman-teman juga yang lain, sama anak-anak lokasi kan, main bareng. Akhirnya kayak ada satu nggak ngerti ya gimana ceritanya, karena Bisa kan kadang duduk kita bareng. bisa ini aja langsung kan sama kayak misalnya nih deket sama orang apa gimana, pasti kayak kadang kalau misalnya lagi pengen ngeluarin Ya, aja cerita semua. aja. Itu posisinya memang lagi berdua sama dia gitu. Atau lupa apa telepon ya, pada berdua. Intinya kayak gitu. Pokoknya Aku intinya lupa. kalian bahas itu berdua gitu. Iya, pasti nggak mungkin. Iya, nggak maksud aku mungkin ada penengah di antara itu gitu. Berarti memang berdua dan memang dari situ mulai deket lagi gitu. Mulai deket lagi. Dari situ mulai dekat. Dan resmi pacarannya itu kapan? Nggak tahu aku. Jadi memang nggak ada komitmen sama sekali. Nggak ada. Udah hitungnya dari ini aja, dari pas Dari kita waktu. deket lagi udah. Oh. Enggak, komitmen ada tapi kayak Komitmen bilang ada. pacarannya yang nggak ada. Masih zaman, Sudah nggak zaman juga, tapi Kamu mau nggak jadi pacar aku? Bohong banget gak sih?
Kalau sekarang tuh kayak udah deket ya udah, lo punya gue punya lo udah gitu. Oke. Berarti sampai sekarang sih alhamdulillah hubungan sama dia udah aman-aman aja Aman, gitu ya. alhamdulillah sampai Terus sekarang. yang sampai dulu Dan, maksudnya sempat dibully apa segala macam, tapi itu udah berlalu ya semua ya. Ya kan orang nggak tahu ya. Iya, orang nggak tahu tuh nggak aslinya itu kayak gimana ya. Orang tuh nggak tahu aslinya kayak gimana, kan yang mereka tahu apa yang mereka lihat doang. Iya. Makanya Tapi nggak tahu apa yang di dalam, apa kejadiannya. Jadi kayak ini aku- kenapa orang bisa kayak gini, kenapa orang bisa kayak gitu kan nggak ada yang tahu. Dan nggak mungkin juga Ais buat cerita semuanya. Itu kan banyak yang konteks yang itu pribadinya dia. Ngapain diceritain? Dan kalau bukan pribadinya dia juga nggak semuanya kan harus dia utarakan semua kayak gitu. Ya aku tuh bukan tipe orang yang semua aku umbar di konten kali ya. Iya, tapi dia model yang tipe kayak gini. Aku dulu sering berantem sama dia aja, tapi kami nggak pernah ngebahas apa salahnya itu. Jadi kalau baikan ya udah baikan aja dan nggak ada ngebahas lagi. Kenapa sih bisa berantem kayak gitu? Introspeksi diri masing-masing gitu ya. Ya intinya introspeksi diri masing-masing, tapi lebih kayak yang wasting time nggak sih ngeceritain ke orang kayak gitu. Dan Iya. belum tentu juga orang bakal tahu ketika kita cerita juga. Dan orang pun nggak bakal ngerti sama Nah. apa yang kita alamin. Paling yang ngerti ada, tapi nggak semuanya itu bakal ngerti. Kan nggak mungkin ketika udah kita cerita terus ada yang nggak ngerti nanya lagi dan kita harus ngejelasin satu-satu, kan Dulu nggak sering mungkin. lo berantem sama dia. Iya. Dia sering. Biasa kalian berantem apa? Memperebutkan apa? Wanita kah? Nggak pernah. Uang kah? Nggak pernah kalau Apa? wanita. Jadi biasa masalah apa? Biasa. Masalah nih, gue bilang ya. Jadi dulu itu setiap kalau dia udah datang, itu di rumah itu roti pasti habis. Oh, berarti kalian berantem masalah makanan ya? Jadi, Receh. jadi kalau udah masak mie aja dia dulu 3, tapi nggak tahu nggak pernah gendut, sumpah. Dia masak mie itu Dulu bisa aku 3. gendut, enak banget dulu Kurus badan banget. aku, sumpah. Dia itu kalau makan mie harus 3 dan makannya itu selalu tengah malam. Jadi dulu sebelum ada kayak Netflix, terus kayak nonton-nonton Kita main film di poker. ini. Enggak main poker. Jadi kita kayak ada di Aceh itu namanya Nesu. Jadi itu kayak ada toko untuk nyewa kaset. Oh, Jadi itu kita jadi sewa kaset film gitu, terus kita sering Nonton tidur bareng. tidurnya di rumah bareng-bareng itu Kan, bisa sampai pagi. Jadi kan rumah yang paling ada semua dan rumah yang paling besar dan memungkinkan berkecukupan itu kan adalah Willy ya. Jadi kita ngumpulnya di tempat Willy. Dan dia itu hampir setiap hari di rumah aku, sampai orang aja mungkin kalau cuman ngelihat itu mungkin nyangkanya Ais itu anak dari orang tua aku, bukan aku. Orang mamanya kan lebih sayang sama aku daripada sama Iya. dia. Itu yang membuat kami sering berantem. dulu tuh emang aku sering bawain mobil gitu. Nyari duit kan, jajan ya kan. Sampai pernah dia balikin mobil. Dan itu mobil kantor si papa dong. Balikin itu apa sih? Nggak balik. Mobilnya kebalik. Jadi Pernah. kami itu dulu ada lagu yang memang sakral banget, itu lagunya Justin Bieber, I Never Let You Go. Never Jadi Let You Go. pernah kedua kali ketika mau pergi sama si papa main golf, jadi Lagunya putar itu lagu lagi. itu lagi dan hampir ketabrak nggak sih di part yang sama? Iya. Bener nggak sih? Dan I Never Let You Go, aku Never ingat let you go. Never let ketika itu tuh nggak kebalik, dia dulu kan suka ngedrive. Ngedrive apa sih namanya? Ngedrive. Iya, aku suka ngedrive dulu. kayak gitu. Aku itu dulu sering banget berantem dengan dia juga kayak Ais jangan lagi licin. Gak apa-apa, seru. Terus waktu terus waktu udah kebalik kan kayak nggak nyadar gitu, itu mobil kebalik itu udah penyok banget. Kalau Dan dari mobil tuh kita udah nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak ada kenapa. Cuman tangan dia doang nih luka dikit. Iya, masih ada nggak sih sisanya? Ini nih. Tangan Udah luka. hampir nggak ada. Ini Tangannya masuk luka dikit. Kalau masuk Ais? Nggak ada. ini. Yang lain nggak ada masuk apa-apa. kaca doang. Yang lain nggak ada apa-apa. Oce cuman kayak Kayak perlu pegel. diurut doang, pegel gitu doang. Itu kami dulu berempat, satu dengan adik sepupu kami, Si Adit. Adit. Namanya Adit Adit. apa kabar sih, sehat kan nih? Sehat, alhamdulillah. Ais di depan, aku di depan, Ocha dengan Adit itu di belakang. Jadi untung itu mobil itu kaca filmnya itu tebal ya. Bener. Karena kaca depan itu udah hancur semua, udah mepet ke muka kami nih. Tapi karena ketahan sama itu ya, sama kaca film. Kalau enggak memang udah habis hancur. Enggak ada lagi Haris Friza yang kalian lihat sekarang, mukanya udah dioperasi plastik. Kak, siapa tahu operasi plastik lebih tampan dari sekarang. Iya. Aku sekarang nggak tampan. Kalau seandainya gagal operasi gimana? Ya nauzubillah. Jadi terus kan waktu udah kebalik, aku ingat banget dia cuman ngomong kayak gini. Aku cuma bilang kan Is, udah aku bilang itu posisinya udah kebalik ya, udah penyok, kami di dalam mobil itu udah penyok. Kan Is, udah aku bilang
Iya, Will, jadi gimana? Ya mau gimana lagi kan? Gua harus apa? Itu mobil kebalik. Udah kejadian nih. Orang semua udah menjerit suruh keluar. Sampai terakhir tendang ini ya, tendang kaca. Tendang kaca. Untuk bisa keluar. Untung gak meledak di Enggak, dalam. kita tendang kaca, kacanya nggak pecah-pecah. Terus si Adit ceklek, pengais nih kebuka. Jadi posisi mobilnya belum mati ya? Posisi mobilnya belum Masih mati. hidup. Terus Ais dengan hero-nya kan, gitu kan, nendang. Bentar aku nendang kaca kiri nggak buka. Nggak, Habis itu pecah nih kaca. bentar ke belakang nggak buka. Terus Adit dengan santainya kan, Bang Ais, ini kebuka di belakang. Tapi alhamdulillah ya, itu nggak apa-apa semua. Aneh banget itu. Alhamdulillah. Sih. Itu ya, Tapi satu itu pengalaman hidupnya. kalau memang nggak ada itu nggak ada cerita loh. Iya serius, tapi kalau memang dilihat dari itu keluarga waktu diceritain itu udah nangis semua karena dari kondisi mobil itu kayak nggak memungkinkan nggak Saya sih? ingat nggak orang kakek-kakek putih? Iya, ada kakek-kakek putih. Oke, jadi kita lanjutin. Tadi karena habis baterai ya. Jadi waktu habis kebalik itu kami udah. Jadi itu aku ingat banget di depan pos di Daerah mana sih? kantor Bintaro. Perairan. Bintaro. Enggak Bintaro, Lambaro. Bintaro mah Jakarta. Lambaro. Astagfirullah, sejak kapan Lambaro. Jadi itu di depan kantor perairan, aku ingat banget. Ada posnya di situ di depan. Jadi kami duduk semua di situ. Terus ada kakek-kakek nggak pakai sendal, pakai baju putih gitu doang. Terus datang nanyain Ocha. Iya. Nanyain Ocha doang karena Ocha posisinya itu lagi di ada kantor pos kecil di depan untuk satpam. Terus ada ruangan untuk tidur satpamnya di dalam. Ocha dimasukin ke situ, ditidurin. Mungkin karena badannya sakit-sakit kan. Terus ditanya kabar Ocha nggak apa-apa. Terus dia senyum ke kami semua terus langsung pergi. Habis Dan hilang. Dan kami nggak sadar tiba-tiba dia tuh nggak ada lagi. Hilang. Dia cuma jalan, dia nggak pakai sendal. Itu bajunya putih semua dari ujung ke ujung. Itu bukan halusinasi kalian Nggak kan? Semua yang kalau lihat. Orang aku ngeliat, halusinasi itu kan satu orang yang lihat, tapi ini semua yang lihat. Sumpah aku merinding. Bener Jadi kan? memang lebih ke kejadian itu kayak lebih keteguran nggak sih? Itu umur kalian berapa sih? Itu SMP apa SMP beda? SMA awal kelas satu ya? SMA kelas 1. Awal banget. Sama kelas Itu kan habis ketemu Dekta sama Iya, kita mau ke rumah di Uma. Aule. Iya, mau ke rumah Uma. Itu lagi lebaran nyari ampau. Lagi nyari ampau. Kita nyari Dulu jadi ampau. yang paling banyak itu ngasihnya ada beberapa keluarga kami yang paling Iya. banyak, tapi setiap lebaran itu kami itu nggak bawa orang tua karena kebawa orang tua biasanya dikit dikasih. Jadi Iya. kami memang sengaja kami doang Dan- muter dan- tuh. dan kita tuh nggak bisa rame-rame. Udah maksimal berlima. Berempat. Supaya dikasihnya banyak. Dan bukannya dapet belum nyampe malah kejadian Iya, kayak gitu. kejadian. Tapi benar-benar itu kayak ini ya, kayak memang Teguran itu. teguran pelajaran ke depannya untuk ya lebih hati-hati lah, lebih hati-hati. Terus ditegur juga untuk ke depannya lebih meningkatkan ibadah atau apa karena udah diselamatkan mungkin ya. Aku nggak tahu itu memang mukjizat atau apa, tapi kalau dilihat dari keadaannya sih kami kayak memang mendapatkan mukjizat nggak sih, masih bisa selamat tanpa cacat sedikit pun. Tanpa cacat sedikit pun itu. Jadi kayak memang benar-benar teguran sih untuk Itu mobilnya mobil apa dulu kalian? naik? Innova. Oh, bisa ya Innova yang segede itu. Bisa. Itu salahnya aku. Harusnya kan mobil sedan, oke lah. Bisa semua Tapi itu jadi sama dia. Tapi itu jadi pembelajaran gitu loh. Mobil-mobil tinggi itu nggak bisa di drift. Mobil Iya, pendek jadi doang. pembelajaran, tapi kedepannya ada mobil Innova satu lagi di tengah hujan kayak gitu lagi. Udah selang berapa lama nih? Berdua juga. Oh iya, Iya berdua. Oh, Sampai after berantem. dari kejadian tuh. After dari kejadian, memang kalau dibilang Ais keras kepala, bener banget. Aku sampai berantem sama dia. Gak apa-apa, Will, seru. Enggak, nih aku lebih hati-hati. Itu lagi hujan, dia ngedrift Innova, untung gak kebalik. Abis dia puas, udah pulang. Yuk kita nonton. Udah kayak gitu doang. Tapi emang begitu lah aku dulu ya. Iya, dulu keras kepala banget. Jadi dulu ya, nih aku bilang ya, dulu dia itu ada pelihara ikan lohan. Dia ada pelihara ikan lohan. Ikan lohan itu besar. Ini kocak banget. Itu almarhum papanya itu sayang banget. Almarhum papanya itu sayang banget sama itu ikan. Sengaja dipelihara. Lohan itu mahal nggak sih? Itu kan kayak Dulu arwana mahal, gitu kan dulu mahal. mahal. Apalagi kalau banyak tulisan Cinanya tuh di Iya, badannya. Dulu ratusan ribu Ah, harganya. bisa sampai jutaan malah. Papanya ngepelihara udah sampai besar, warnanya merah juga kan, bagus banget kan. Rohannya gede banget tuh. Terus dia itu kita lagi heboh-heboh. Laser itu tuh nggak Iya. yang anak-anak, misalnya dia kayak senter kecil, ketika kita laser itu ntar ada gambar-gambar gitu ya. Iya. Dan dia tuh nggak ngelaser matanya Lohan.
Pertamanya nggak apa-apa, besoknya matanya gembung sebelah. 2 hari kemudian mati. Best banget. Maaf ya Pak. Nggak sengaja Pak. Dulu kan masih kecil nggak ngerti Pak. Nggak ngerti tapi sumpah Aisma dulu memang ini banget. Bandel Apa yang dia mau, apa yang dia mau. SD aja orang baru pegang handphone tinut-tinut dia udah pakai O2. Kalau kalian pasti tahu O2 itu dulu apa? Nanti deh gambarnya. Nggak, kalau generasi 90-an tahu ya. Generasi 90-an tahu. O2 itu dulu handphone yang pakai pen. Jadi dia itu baru touchscreen ya, baru dia doang yang touchscreen. Dulu ada Sony juga, Sony Mixer. Pokoknya baru dikit lah. Dan setiap make itu, kami selalu nunggu Ais datang main ke rumah cuman buat apa? Cuman buat minjem handphonenya buat main Bubble. Ingat nggak? Apa ada sih Bubble itu? yang gamenya itu Bubble warna-warna itu disatuin gitu. Itu doang nungguin. Sumpah. Dan dia dulu sombong banget. Pernah dia bawa uang 5 juta SD. Cash dia bawa, dia masukin gak di kantong, di dalam baju. Aku ingat banget aku dikasih ditraktir duit sama dia 20.000 buat beli es krim. Orang semua aku bagi satu. Sampai papanya datang marah-marah karena itu uang mau dikasih buat beli handphone ya. Beli laptop. Beli laptop. Komputer. Tapi dia udah bawa ini dia bagiin. Emang dulu tapi berarti jiwa berbaginya udah dari dulu. Iya. Iya kan? Iya. Tapi aku kalau lihat aku dulu ya, Masya Allah kok mama sama aku sanggup gitu tahan sama aku dulu tuh. Tahan banget. Dia orang yang paling berani nih. Nggak apa ya kita cerita panjang ya. Masalah hidup. Dia orang paling berani. Jadi pernah dulu. Jadi papa sama mama aku itu tuh percaya banget sama dia. Even dia udah balikin mobil kantor papa aku masih percaya banget sama dia. Sampai terakhir aku ingat banget mobil aku dulu CR-V, ingat nggak? Yang sampai mau diservis. Papa aku kan dulu kan tinggalnya di Medan. Kita di Aceh kan. Jadi disuruh bawa ke Medan aja servisnya kan. Dipilihlah dia sebagai supir. Nggak supir juga sih, karena memang si papa juga sering, oh ya udah sekalian kesini aja liburan bareng, dan Ais yang paling sering mengemudi antar kota gitu. Tapi emang karena aku suka dulu tuh hobi. Jadi emang suka dari kecil tuh suka mobil. Sampai jadi, sekarang pun ya. Sampai sekarang pun ya. Sampai dulu dia suka banget tiruin Wiper kayak gini, gimana sih? Iya gini. Dulu kalau ada Wiper gitu. Autis gua. Sampai autis gua. Nah, jadi untuk Hafiza nih, kalau Ais suka mobil, itu memang dari dulu dia maniak banget sama mobil. Mau dari mobil mainan sampai mobil beneran. Ini lihat tuh. Iya, itu guys. Tuh semua mobil. Jadi sampai pada akhirnya pergilah kami ke Medan. Aku nggak tahu, dan ternyata dia nggak bawa duit sepeser pun. Nekat ya. Dia nggak bawa duit sepeser pun. Dan saat itu Ocha juga minta ikut. Dan ternyata aku baru tahu kalau Ocha bawa duit cuma 50.000. Terus di jalan itu kita kayak makan mie Aceh gitu kan. Kalau Ais memang sering dititipin sama papa kan. Ya udah nih papa transfer, ya udah ntar untuk makan berdua sama Ais gitu untuk di jalan, ya udah bayarin. Ocha ternyata dia pengen makan mie sendiri, terus dia bayar. Terus belum sampai Medan duit dia tinggal 43. Karena harga mie-nya 7.000, aku ingat banget. Terus dia 2.000 beli koyok, nggak salah. Atau Budaya sih, karena ada Budaya kan dulu. Jadi dulu kami itu keluarganya memang nggak apa-apa duit sedikit, ya udah sama-sama tapi gitu. bareng-bareng ngumpul gitu ya. Ngumpul even ke Medan, ya udah. Tapi kan ada emang uang segini. yang paling banyak duit kan dia ya. Jadi dia tuh adalah donatur kita kan. Dan aku memanfaatkan papa aku buat transfer, dan aku suka bawa nama dia gitu. Nah, ini untuk tapi dia tuh selalu bawa nama gua. Iya Pak, Ais nih mau ini. Mau pergi. Padahal bapak tuh bapak dia, bukan bapak gua. Karena kalau udah sama dia, pasti dikasih duitnya double. Misalnya kayak, oh ya udah ke Medan nih dikasih duit 1 juta. Ya udah ntar kan pada Ais ntar makan-makan. Oh ya udah jadi transfernya 1.500.000. Walaupun aku bayarin dia makan, nggak aku kasih cash langsung. Oh jadi ternyata itu ya. Itu. Ya Allah. Gue papa kilian dari apa? Sekarang minta maaf ya Pak ya. Udah kayak gitu sih. Tapi lucu banget jalan-jalan masa-masa kecil gitu. Sampai pernah ke Sabang juga. Jadi pernah juga kan kami main ke Sabang tuh. Main rame-rame ke Sabang, udah terus di Sabang itu kan identik main lautnya ya. Main laut terus kita snorkeling, aku ingat banget. Mereka nggak ada yang bawa uang guys. Ketika ada tempat penyewaan snorkel, mereka ngambil satu orang satu, terus mereka langsung nyebur. Terus tiba-tiba, Will, bayar ya. Aku ditinggal yang terakhir.
terakhir, sumpah kayak mana ini duit nggak cukup untuk ada budaya. Will itu donatur kita udah pokoknya apapun. Will, ayolah pengen ini Will. Dan dan gak nyangka sekarang dia udah kayak gini. Iya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Karena aku tahu aku nggak punya duit makanya aku kerja keras Will. Iya. Memang kayak gitu, tapi memang ya Tuhan ya bakal ngasih, nggak selamanya kita di bawah, dan nggak selamanya yang di atas itu bakal terus-terusan di atas. Ketika di atas ya lebih banyak bersyukur, ketika di bawah ya gimana cara jangan berkecil hati, kayak gitu, tetap berusaha. Itu berusaha emang harus sih. Karena hampir nggak ada orang yang berusaha tapi nggak ada hasil, itu nggak ada. Pasti selalu ada hasilnya, mau itu sedikit atau banyak, tapi hasilnya pasti selalu Tuhan kasih lihat. Oke guys, dari pertama pembahasan kita masalah asmara dia, ujung-ujungnya tapi jadi lebih seru ini. lebih seru ini ya. Memang masalah hidup kami itu lucu banget. Itu tuh lebih ke benar-benar apa ya, masa lalu yang nggak bisa dilupain, dan itu adalah proses pembelajaran hidup. Kenapa kita sekarang ada di sini? Iya, itu dari benar. dulu yang gitu. Ketika di rewind, diingat-ingat lagi, oh ternyata dulu aku kayak gini ya, kenapa aku bisa kayak gini, kenapa pelajaran. Maaf ya kalau aku banyak salahnya. Aku udah sering mau diminta maaf. Jadi yang berubah dari Ais dulu ke Ais sekarang apa? Duitnya lebih banyak. Jauh Cuma lebih itu. banyak sekarang. Itu doang. Personalitinya Enggak. sombong nggak dia sekarang? Kalau sombong mah enggak, tapi sering banget nggak balas WA. Tapi bukan berarti sombong ketika nggak balas WA atau nggak ngangkat telepon. Kalau memang dia sombong, dia nggak bakal nelpon balik. Tapi ntar dia bakal nelpon balik. Tapi ketika dihubungin itu memang susah banget. Jadi nggak ada yang berubah dari dulu. Nggak ada. Tadi dia Masih tetap. Sampai tadi aku duduk di situ dia kentutin. Memang kayak gitu dia dari dulu. Memang jadi yang berubahnya Ais sekarang itu cuman alhamdulillah rekeningnya udah menggendut, dan alhamdulillah sekarang dia apa yang dulu mungkin Dia pinginin. apa yang dulu dia pengen mungkin untuk membahagiakan orang tua, walaupun papanya nggak sempat ngerasain, tapi minimal dia udah ngebuktiin kalau dia benar-benar bisa mendewikan mamanya sekarang. Bisa benar-benar mamanya itu ngerasain apa yang dulu nggak dirasain, itu benar-benar keutamaan untuk keluarga. Dulu Ngedrift Innova, sekarang udah ada Maserati. Nggak perlu di drift, suaranya udah kayak gitu. bener. Tapi memang dari dulu ya, untuk mobil aja, dia dulu mobil Mercy ya, yang paling pertama ya. Mercy. Itu paling 200-an. Tapi dia renov itu bisa modif ya. Oh, bukan kayak rumah ya. Dia modif itu bisa lebih dari harga itu, guys. Memang sesuka itu dia sama mobil. Padahal kalau dijual nggak terlalu kehitung nggak sih tuh? Tapi memang kepuasan ya. Kehitung kalau sama orang yang paham, yang ngerti. Jadi tapi memang itu kepuasan nggak sih? Iya, itu kayak yang BMW. Itu lebih mahal dari harga mobil, dia buat modif itu doang. Lebih mahal dari harga mobil, tapi kalau orang beli juga harganya jadi segituan juga, karena orang tuh kan pasti kayak misalnya ngerti ya? Yang ngerti. Jadi kan kita jual sesama sama yang benar-benar ngerti paham otomotif, tapi nggak bisa jual cepet. Iya. Jualnya santai. Jadi siapa yang suka mau nih bayarin gitu. Oke guys, udah itu aja, kayaknya udah kelamaan juga cerita tentang kami masa lalu. Bener. Untuk kedepannya, untuk saling dikenang aja, dan itu memang nggak pernah dilupain. Ini nggak pernah ada di konten-konten, cuma ada di sini. Ya udah, makanya Keren. kalian sering-sering nonton kesini kalau memang mau tahu gimana Ais dulu ya. Oke guys, cukup sekian konten kita hari ini. Thank you juga guys, udah luangin waktu. Oke, untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel aku. YouTube dia nggak usah, udah kebanyakan. Oke guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.